Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9. Saya Rizko Lobai Prakoso dengan NPM Akhir 148 bersama rekan-rekan saya. Saya Rara Ijan Farhan Samalidina, NPM Akhir 325. Saya Kania Gusincaya Kamila dengan NPM Akhir 192. Saya Jen Ayu Arianti dengan NPM Akhir 091. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja sumber daya manusia yang ada di usaha Mibakar Berjaya. Di sini kami bersama narasumber kami yaitu Kak Rafli selaku owner. Mungkin bisa perkenalkan diri. Terima kasih kakak dari UPN ini. Nama saya Muhammad Rafil Arif selaku penanggung jawab Mibakar Berjaya. Ya, Selanjutnya akan dilakukan prosesi wawancara kepada Kak Rafli. Selamat menyaksikan. Baik, saya mulai pertanyaan yang pertama itu akan diajukan oleh rekan saya. Pertama, para menceritakan gimana awal mula membangun usaha budidaya. mulai dari 3 bersaudara. Maka adik saya yang nomor kedua. Alhamdulillah tuh bingung mau buka apa, mau usaha apa. Soalnya sudah semakin tahun itu banyak saingan, banyak usaha lain juga. Ya, akhirnya kita putuskan 3 bersaudara ini untuk liburan ke luar kota, mencicipi berbagai makanan. Terus akhirnya kita ke Malang. Sudah berapa kali ke Malang nyoba Mibakar. Pernah ke Mibakar Malang? Pernah. Nah itu kan Surabaya kan belum buka ya, belum ada yang pernah buka. Akhirnya kita 3 bersaudara ini kita koordinasikan. Oke, kalau mau buka di Surabaya. Akhirnya cocok. Terus selama berjalan akhirnya ya alhamdulillah cukup ramai ya gitu, tapi ya banyak cobaan, banyak pesaing lain. Sudah kita aja, apa lagi? Lalu apa yang jadi motivasi dari Mas Raffi dan saudara-saudaranya tadi dan visi utama dalam membangun bisnis ini? Visi utama Motivasinya itu, motivasi saya ya pertama dilihat dari keluarga kan memang dulu pernah kita merasa di atas, pernah di bawah, pernah gara-gara kesalahan bapak saya tidak bisa mengelola keuangan, akhirnya kita jatuh mendadak. Akhirnya kita berada di bawah, fase di bawah sendiri, dan akhirnya kita menemukan usaha Mibakar ini. Alhamdulillah meningkat, ekonomi kita stabil lagi, kembali seperti semula. Jadi intinya motivasi awalnya karena ingin keluar dari keterpurukan yang berada di posisi bawah tersebut ya, untuk kembali ke masa-masa jaya seperti dulu. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana Kak Raffi kan sekarang ini usahanya seperti yang kita tahu itu berada di Pulau Jawa yang dimana kental dengan tradisi dan adat. Nah, ada nggak sih peran budaya atau peran adat dari adat Jawa ini yang mempengaruhi atau yang membentuk pribadi Kak Rafli dalam memimpin karyawan-karyawan yang ada di Segondok ini yang di Mibakar Berjaya ini? Ya seperti biasa sih, kita sama karyawan ya sama-sama lah, setara. Ya. Jadi tidak memegang teguh hierarkis ya Pak? Enggak, sama-sama gitu. Sama-sama. Berarti bisa dikatakan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kak Rafli dalam memimpin karyawannya ini termasuk demokratis ya, terbuka. Ya, tidak memandang tidak memandang di bawah, tidak memandang ke atas juga. Terima kasih.
untuk selanjutnya dalam menjalankan usaha ini, apa yang dilakukan Mas Raffi Mas Raffi itu melibatkan karyawan Wibakat ini dalam mengambil keputusan, kayak mau ngambil keputusan harus musyawarah dulu sama karyawan. Bener ya, harus mengambil keputusan dengan ya ini 3 kakak beradik ini. Jadi ada kesalahan apa ya kita ambil keputusan dulu. Kalau ada mau barang-barang apa yang rusak apa atau ada masalah dengan pembeli, Komunikasikan. ya Berarti ini sesuai dengan budaya kita yaitu musyawarah mufakat ya benar. sama karyawan. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana Kak Raffi ini memastikan bahwa karyawan yang ada di sini tuh merasa dihargai atau didukung melalui cara memimpin dari Kak Raffi memimpin karyawan. Ya itu tadi kita samakan, kita nggak ada, kita saling membantu, Saya membantu. ya nggak melihat pandang bulu kita. Ya, karena saya dengar juga bahkan ownernya juga masih masak ya sampai sekarang ya. Iya, ya harus diawasi ya mas. Kalau nggak diawasi, memang kalau usaha sendiri, usaha makanan itu tidak boleh tinggal. Kalaupun ditinggal harus ada saudara yang di tempat makan ini. Jadi memang rasa saling memilikinya kental ya di sini ya. Ya, Antar karyawan. harus saling membantu. Kalau sakit kita ajak ke rumah sakit. Nggak boleh kita teledor juga ke karyawan. Terima kasih. Lalu gimana Mas Kak Raffi mendukung pengembangan dari keterampilan karyawannya, kayak memantau keterampilan karyawannya? Ya itu setiap hari saya pantau. Ada yang banyak yang nggak bisa ya mas. Ada bekas dari apa? Dari banyak karyawan saya bekas dari bengkel, anak sekolah juga ada. Udah lama kelamaan bisa kalau kita awasi. Ya setiap hari kita awasi, kita ajari gimana caranya masak, menata nasi, cara membuat mie. Jadi latar belakangnya macam-macam ya waktu masuk ke sini ya. Enggak Banyak. semuanya menjurus dari bisa masak Bisa gitu ya. Iya. Bengkel kayak Jadi Kak Raffi hebat ya bisa memimpinnya dengan baik Iya, sampai akhirnya yang harus- tadinya belum bisa masak gitu. harus tabah juga. Ya. Tabah. Selanjutnya dari saya pertanyaan bagaimana cara Kak Raffi membuat karyawan tuh semangat dalam bekerja dan tetap betah di Mie Bakar Berjaya ini. Seperti banyak ya karyawan yang keluar karena nggak dikasih semangat sama atasan, nggak dikasih reward, nggak diawasi juga sama atasan. Kalau di sini di Mie Bakar ini karyawan gimana ya, kalau males kita kasih reward. Kayak saya tanyakan dia mau apa, mau HP, mau beli motor, beli apa, ya saya ajukan apa, saya musyawarahkan ke 3 saudara ini, ke owner Mie Bakar ini kan 3 saudara. Saya musyawarah gimana kalau kita belikan HP, kan sesuai permintaan karyawan. Kan ada juga yang belum punya HP, belum punya motor. Katanya sih oke, kita ajukan ke atasan saya juga, kan ada juga ya atasan saya, kakak saya. Ini ya itu saya kasih reward HP, tapi dalam beberapa waktu 1 bulan 2 bulan apa ya, pokoknya dia kalau semangat kerjanya kita lihat apa stabil enggak Biar tambah semangat dikasih ya reward gitu ya. ya reward. Selanjutnya seperti apa cara Kak Raffi ini memimpin supaya karyawan itu bisa lebih kerja itu bisa lebih baik gitu di Mie Bakar Berjaya ini? Caranya kita ya itu harus sabar, tabah. Memang kan karakter orang-orang itu beda. Ada yang males karena dari keluarganya sana, ada yang juga dari keluarganya sudah diajari apa susah, jadi macam-macam karyawan aku. Untuk selanjutnya, dalam cara Kak Raffi memimpin karyawan di usaha ini, apa ada perubahan signifikan dalam proses dari pertama usaha ini dibangun? Macam-macam, soalnya banyak karyawan yang masuk keluar ya, ada perubahan juga.
dulu apa ya, ini lama juga apa nih, kayak masaknya, prosesnya lama, akhirnya nemuin karyawan yang tepat ini, akhirnya Lebih sini cepat. Oh, lebih cepat. signifikan, ya lebih cepat. Ya, untuk selanjutnya dalam pengelolaan karyawan, apa tantangan terbesar Kak Raffi yang hadapi terutama dalam penyesuaian dengan budaya tradisi di lingkungan di Surabaya ini? Nggak ada, Nggak ada. kita sama semua, nggak beda-beda. Bagaimana cara Kak Raffi melihat cara Kak Raffi sendiri memimpin dalam mendukung pertumbuhan usaha mie bakar Jaya ini? Caranya itu, ya itu kita setiap hari harus kita awasi sendiri, tidak boleh ditinggal. Jadi benar-benar tiap hari ya? Setiap hari nggak boleh tinggal. Kalau libur semua, Libur semua. ya nggak boleh tinggal. Nanti pasti ada kejanggalan, pasti ada masukan pembeli yang jelek. Kita menjaga apa ya, menjaga kualitas mie bakar ini. Bintang kita ya kayak di Google Maps kan kita belum apa ya, kayak bintang 1, bintang 2-nya kan jarang penilaiannya. Kita harus jaga benar. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apa saran Pak Raffi untuk usaha UMKM di luar dalam mengelola sumber daya manusia yang untuk mengajukan usaha mereka? Nah itu dilihat dari pemerintahan Surabaya juga. Peran Pemerintah pemerintah. kurang peduli sama rakyatnya, sama anak muda-muda. Ya, akhirnya ya kan banyak sekarang anak muda nganggur juga. Ya dilihat dari pemerintah juga. Ya bisa kita mengawali, tapi ya itu berat. Benar. Ya, banyak yang nawari emang dari kelurahan. Saya ditawari untuk kayak urusan Karang Taruna sini, daerah Surabaya Gubeng, tapi ya nggak bisa kayaknya. Males karena sekarang nggak worth it. Baik. Oke, baik Kak Raffi. Mungkin pertanyaan kita udah selesai.